Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Anggota saya yang pertama Imam Hamzatul Abror, yang kedua Muhammad Al-Fabardani, yang ketiga Tolak Septian Putra. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Menuju demokrasi terpimpin, kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagai mestinya. Dewan Konstitusi yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Soekarno menaruh harapan besar terhadap pemilu 1955 karena bisa untuk mengubur partai-partai politik yang ada. Presiden menekankan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Soekarno dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok yang terkandung dalam konsepsi tersebut dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Sehari sudah dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mendata kepada Soekarno dan Kabinet Kerja pun dibubarkan. Kemudian, pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno berlaku sebagai Perdana Menteri dan Juanda menjadi menteri pertama dengan 2 wakil, yaitu Dr. Lemana dan Dr. Subandrio. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya. Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Sementara itu, konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 diajukan oleh pemerintah. Ia mendirikan DPR Gotong Royong atau DPRGR. Para anggota DPRGR ditunjuk Presiden tidak berdasarkan pertimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan pertimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen, Katolik, dan golongan fungsional. Peta kekuatan politik nasional antara tahun 1960-1965. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI, AD, dan PKI di sampingnya. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong atau Nasakom pada tahun 1960 karena mendapat tantangan dari kalangan Islam dan TNI, AD
PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPRGR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam musyawarah membantu pimpinan revolusi MPPR. Pembebasan Irian Barat. Salah satu politik luar negeri yang menjadi pekerjaan rumah kabinet RI adalah masalah Irian Barat karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957. Jalan lain yang dilakukan adalah dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai mengambilkan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lainnya melalui jalur militer. Di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut yaitu gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Konfrontasi terhadap Malaysia. Munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.